Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, saya akan menjelaskan tentang bab pajak. Ini bab pajak di buku Grafindo dan LKS masuk dalam bab ke-7. Saya sekarang akan menjelaskan di kelas 11 IPS 3 jam ke-3 dan jam ke-4. Silakan dibuka buku paket dan LKS-nya. Saya sudah membuat file dari buku paket. Ini filenya sudah saya foto, saya buat file. Kalian tinggal buka buku paketnya. Judulnya adalah perpajakan dalam perekonomian, perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Maksudnya pajak ada hubungannya dengan pembangunan. Saya ulang, pajak ada hubungannya dengan pembangunan. Saya lanjutkan. Ini tujuan pembelajaran kita dalam memahami pajak. Ini adalah daftar rincian penjelasan di buku paket mulai A sampai H. Ini pendahuluan tentang pajak. Ini pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar, atau pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar. Kesimpulannya, sumber pendapatan negara terbesar adalah pajak. Tidak ada selain pajak. Menurut teori dalam ekonomi, suatu negara, indikator suatu negara itu maju atau baik apabila seluruh pembangunan negaranya semuanya 100% dibiayai dengan pajak. Itu menurut teori ekonomi. Kalau dalam membangun sebuah negara masih kurang, berarti pajak belum mencapai 100% pendapatan negara. Berarti pendapatan negara selain pajak ada. Maka prinsip harus pajak sebagai sumber pendapatan negara terbesar. Paham ya? Berikutnya, warga negara, berarti kan penduduk Indonesia ya, warga negara Indonesia yang memiliki objek pajak. Ada yang tahu maksud dari objek pajak? Ada? Di LKS ada, di buku paket ada. Khususnya di LKS itu kalian lihat unsur-unsur pajak. Di situ ada objek pajak. Apa maksudnya objek pajak? Benda atau barang yang menjadi sasaran dikenakan pajak. Contoh, saya guru. Bagaimana saya kena pajak? Dilihat objeknya. Apa yang bisa dikenakan kepada saya sebagai seorang guru? Objek pajaknya berupa gaji. Maka gaji adalah objek pajak. Dikenakanlah saya karena saya dapat gaji. Nama pajaknya adalah pajak penghasilan. Saya punya rumah, dan rumah saya pasti ada atau berada di atas tanah, ya kan? Pasti berada di atas tanah, tidak ngawang ya. Pasti di atas tanah. Maka rumah yang saya tempati itu bisa dikenakan pajak. Tanah pun juga bisa dikenakan pajak. Itulah objek pajak berupa rumah dan tanah. Nama pajaknya adalah pajak
bumi dan bangunan. Warung. Warung ya. Warung menjual nasi. Maaf Bapak Ibu guru di kelas 11 yang belum mengikuti foto. Hari ini ditunggu sampai jam 9. Sekali lagi yang mungkin mengikuti PTM silakan untuk mengikuti foto ijazah dulu ditunggu sampai jam 9. Terima kasih. Contoh warung kita. Tahu warung kita? Ada di timur Masjid Jami' Baitur Rahman Genteng. Itu ada warung kita. Warung kita menjual ayam pedas, pecel, rawon, ayam panggang, dan lain sebagainya ya. Warung kita itu dikenakan pajak. Objek pajaknya berupa apa? Objek pajaknya berupa apa? Penghasilan. Bukan penghasilan ya, barang. Barang berupa nasi, ya kan, ayam, ikan laut, barang ya. Namanya barang yang dijual. Barang yang dijual itu dikenakan pajak. Nama pajaknya apa? Pajak pertambahan nilai, disingkat PPN. Bisa dibuka di jenis-jenis pajak. Itu yang dimaksud objek pajak. Saya ulang. Warga negara, boleh dilihat ya di layar atau langsung di LKS-nya, di buku paketnya. Warga negara yang memiliki objek pajak maka akan dikenakan pajak. Dan nomor pokok wajib pajak disingkat NPWP, maka wajib membayar pajak kepada siapa? Pemerintah. Maka yang berhak untuk menarik pajak adalah pemerintah. Pemerintah di sini itu ada dua, pemerintah pusat atau negara dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah ada dua, ada provinsi, ada kabupaten garis miring kota. Jelas ya? Nah, sekarang saya lanjutkan. Saya lanjut saja langsung pada sini. Fungsi pajak. Fungsi pajak. Sudah. Yang pertama adalah budgeter. Ada dua di buku paket ya. Kalau di LKS ada lebih dari dua. Fungsi utamanya ini itu ada dua, yaitu pertama budgeter. Apa budgeter? Anggaran. Apa anggaran? Apa anggaran? Rencana pendapatan dan pengeluaran uang. Ya. Jadi saya dapat uang dari mana dan uang akan saya keluarkan untuk apa? Itu namanya anggaran. Pajak itu masuk sebagai fungsi budgeter. Artinya apa? Pajak itu masuk atau dimasukkan ke dalam APBN. Ini. APBN itu adalah anggaran negara yang isinya yang utama adalah pendapatan dan belanja. Ini. Bagaimana fungsi pajak di budgeter? Pajak, nah ini pajak
Ini pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah. Jadi pajak itu fungsi budgeternya adalah sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah. Coba saya tunjukkan di bab APBN. Saya tunjukkan bagaimana format pajak itu sebagai salah satu pendapatan negara. Nah ini, pendapatan negara, ini APBN ya. Pos utamanya adalah APBN itu adalah terdiri dari pendapatan negara dan hibah. Yang kedua, belanja negara. Di mana pajak? Ada di sini. Di sini itu maksudnya adalah salah satu sumber penerimaan dalam negeri. Disitulah maksud pajak sebagai fungsi budgeter, yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah. Pertanyaannya, pendapatan negara itu apa hanya cukup dari pajak? Tidak ya. Di dalam APBN ini, maka pendapatan negara itu bisa terdiri dari penerimaan dalam negeri, bisa terdiri dari penerimaan hibah. Penerimaan dalam negeri bisa berupa pajak, bisa berupa bukan pajak. Namun di sini di dalam APBN di Indonesia, saya ambilkan contoh tahun 2015 ini, pajak betul adalah salah satu sumber pendapatan negara terbesar. Dari total APBN 2015, pendapatan negara dan hibah senilai 1.793,5 sekian triliun. Saatnya jam 5 dimulai. Saya tambah sedikit ya. Dari pendapatan negara, total pendapatan negara dan hibah senilai 1.793,5 triliun, pajak senilai berapa? 1.379,9 triliun. Menunjukkan pajak salah satu sumber pendapatan negara terbesar. Kalau sudah begini, maka negara menjadi negara yang baik. Karena semua pembangunan dibiayai terbesar oleh pajak. Jelas ya? Nah, saya tutup lagi, saya buka lagi, saya habiskan sebentar ya. Yang kedua adalah di buku paket, fungsi pajak itu adalah ini. Fungsi mengatur, reguleran. Pajak digunakan sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Apa fungsi mengatur? Pajak digunakan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu. Contoh, sekarang corona, ya. Sekarang corona kan? Apakah pemerintah memberikan dana untuk warga negara yang terkonfirmasi positif corona? Iya. Orang yang kena corona masuk rumah sakit gratis. Biayanya dari mana? Dari negara. Negara membiayai dari mana uangnya? Dari pajak. Jadi pajak bisa untuk mengatur kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tertentunya apa? Supaya corona cepat sirna. Vaksinasi sekarang masih gratis. Padahal vaksinasi itu 1 kali suntik 1 juta.
Minimal vaksinasi itu adalah 2 kali. Maka satu orang harus menghabiskan dana vaksin 2 juta. Dari mana pemerintah? Dari pajak. Supaya warga negara punya imunitas secara otomatis dalam tubuh ketika corona menimpa, menularinya, maka tubuh menjadi mampu mengalahkan virus corona dengan divaksin. Per orang 2 juta kali 260 juta berapa triliun? Diambilkan dari mana uangnya? Pajak. Itu masih corona saja, belum lain-lain. Jembatan di Jenisari itu jalan mau bolong-bolong ya. Kemarin sudah ada pengaspalan, tapi pengaspalan kasar. Maksudnya cukup mengaspal aspal yang bolong, bukan mengaspal semuanya panjangnya jalan. Dari mana biayanya? Pajak. Itu namanya pajak mempunyai fungsi reguleren atau mengatur. Selainnya dipelajari sendiri ya. Kalau ada yang bertanya silakan bertanya lewat WA Group karena waktunya sudah habis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.